Selamat datang lagi di channelku Awang Chan. Ya, kita kembali lagi ya. Sorry, bikin videonya kurang konsisten, tapi nanti tetap aku usahakan ya. Nanti mungkin bulan Juli udah mulai agak longgar, tapi sedikit sedikit lebih longgar daripada bulan-bulan kemarin ya. Nanti aku usahakan bikin video dari hari Kamis sampai hari Minggu ya. Sementara ini sebisaku aku sempatkan waktu buat bikin video. Nah, di kesempatan kali ini ya, kebetulan hari ini lagi ada peristiwa alam yang benar-benar langka ya. Jadi ada beberapa planet yang satu garis lurus ya, meskipun secara bukan penelitian ya, secara kenyataannya sih nggak lurus-lurus banget ya, tapi paling tidak hampir satu garis lurus ya dengan bumi. Ada beberapa planet, kamu bisa baca-baca ya fenomena atau peristiwa yang terjadi hari ini. Nah, kenapa aku pengen bikin video ini? Salah satunya adalah karena fenomena itu. Ya, tentang apa? Di sini aku mau bikin tentang sesuatu hal yang akan terlihat jelas atau yang akan clear gitu ya ke depannya. Maksudnya gini, misalkan kamu lagi ada yang kamu pikirkan atau kamu lagi punya masalah gitu ya. Nah, ke depannya nanti hal apa yang sekiranya masalah atau sesuatu hal yang masih mengganjal itu akan selesai gitu ya. Jadi mungkin nanti aku akan bikin judulnya lebih kepada berkah semesta untuk kamu yang akan terjadi sekitar 1 bulan ke depan ya. Sekarang sampai 1 bulan ke depan. Jadi rentang waktunya antara terjadinya itu, atau mungkin 1 bulan lebih ya. Namanya waktu di pembacaan kartu tarot tuh nggak bisa pasti. Ya, aku pakai pick a card ya, seperti biasa. Pilih kartu, ada 2 pilihan ya. Yang pilihan pertama aku kasih penanda, ini bros ya. Ya, brosnya yang seperti ini. Yang kedua, brosnya bentuknya yang seperti ini. Oke. Menurut kamu mana kilaunya yang wah ini aku banget gitu ya, kayaknya aku akan nemu jawaban di sini. Oke, nanti aku akan shuffle 2 deck ya. Ini kartu oracle, aku sengaja pakai kartu oracle semua karena kalau membaca tentang semesta tuh lebih enak kalau pakai kartu oracle ya. Ini versiku loh ya. Jadi aku mau nanti tiap pilihan pakai ini ya, 2 deck ini. Oke. Seperti biasa silahkan dipilih kartunya atau pilihannya ya. Kayaknya aku kasih tahu di depan ya, yang mau private reading bisa ya, nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Terus kemudian yang mau beli parfum ya, kalau kamu ngikuti semua video-videoku ya, kamu akan tahu ya yang aku maksud. Kamu juga bisa nanya ya lewat chat atau misalkan lewat Shopee. Oke. Itu aja ya. Aku kasih waktu 5 detik buat milih. Ini ya. Kita lihat. Aku buka dulu kartunya ini. Ya, ada Wheel of Fortune. Kita shuffle dulu. Aku mau shuffle pakai kartu ini ya. Berkah semesta untuk kamu, atau yang menjadi kegundahanmu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ini sebenarnya apa gitu ya. Dan nanti yang deck satunya aku akan menjawab tentang semesta akan memberi apa, keberkahan apa yang semesta berikan terkait dengan yang terjadi di hidupmu beberapa waktu dekat ini ya. Oke, kalau kamu ngerasa kelamaan aku shuffle, silahkan di skip kayak biasanya. Pokoknya kamu nonton videoku tuh
bikin senyaman kamu aja ya. Kalau ada sesuatu hal yang nggak baik, nggak usah dipakai, pakai aja sesuatu hal yang baik-baik ya. Kita kan bisa belajar dari mana aja, nggak terikat waktu, nggak terikat ya. Meskipun dari kartu tarot kita bisa banyak belajar ya. Kalau kamu yang pertama atau yang jarang ngikuti tarot, mungkin kamu perlu masih menyaksikan tarot itu apa sih gitu. Ramalan ini sebenarnya nggak masalah itunya ya. Kalau versiku sih ini. Kalau versiku, aku memakai kartu tarot ini untuk pengembangan diri, untuk biar jadi versi diri kita yang lebih baik ya. Kita kan bisa pakai metode apapun ya. Ini cuman salah satu metode aja. Oke. Dan nyambung juga ya, aku juga pakai ilmu psikologi ya di sini. Jadi kalau aku baca tarot, aku tidak hanya membaca dari versi tarotnya sendiri. Tarot itu juga ilmu ya. Terus ada bukunya, ada jurnalnya, ada penelitiannya gitu ya. Jadi ilmiah ya, tarot atau oracle itu ilmiah. Terus kemudian aku juga baca berdasarkan spiritual ya, karena hasil dari perenungan dan hasil dari pengalamanku sendiri pribadi dan orang-orang yang mungkin pernah tanya atau mungkin pernah menceritakan ya pengalaman spiritualnya, dan juga dari sisi ilmu psikologi ya. Mungkin kalau misalkan kalian ngelihat aku baca tarotnya itu agak beda daripada tarot reader lainnya ya, karena aku menggunakan gabungan dari beberapa ilmu itu plus juga dari ilmu mungkin beberapa agama, terus juga dari kejawen ya, karena aku orang Jawa dan aku mempelajari budaya Jawa, spiritual Jawa ya. Oke. Ya, kita lihat apa yang sedang kamu hadapi saat ini ya, saat ini. Di sini ada kartu I choose to learn through love. Ya, kamu saat ini lagi dalam fase dimana udah mentok ya. Maksudnya udah mentok tuh gini. Sebelum-sebelumnya ya, sebelum kamu menghadapi situasi yang saat ini sedang kamu hadapi, itu kamu mencoba untuk menyerang ya. Jadi model pertahanan diri kamu itu dengan menyerang. Misalkan ada orang yang ngilokne, atau ada orang yang nyindir atau apa gitu ya, kamu cenderungnya terus ngelawan orang itu gitu. Nah, ada satu momen dimana kejadian yang kamu hadapi beberapa waktu ini itu memberikan kesadaran baru atau memberikan insight baru ya, bahwa kamu mencoba untuk menghadapi segala sesuatu itu basicnya dengan cinta. Nah, gimana kalau basicnya dengan cinta? Basic cinta itu kan cinta itu memaafkan ya. Sebentar. Oke, lanjut. Jadi cinta itu memaafkan. Cinta itu seimbang, harmoni, memandang segala sesuatu. Kalau kita memandang dengan cinta, itu pasti kita tidak akan pernah melihat sesuatu itu dengan pandangan yang sinis ataupun dengan pandangan yang negatif ya. Meskipun sesuatu yang terjadi itu secara rata-rata umum manusia ya, secara persepsi manusia rata-rata itu negatif. Padahal sebenarnya kalau kita memandang dari sisi atau dengan cinta,
pasti sesuatu yang negatif itu juga positif ya. Sesuatu, jadi apapun ya yang terjadi di dunia ini, apapun yang Tuhan berikan, Tuhan takdirkan kepada kita, itulah yang baik, itulah yang sesuai dengan keseimbangan ya. Kita nggak mungkin ngerasa senang terus, kita nggak mungkin ngerasa sedih terus. Sedih dan senang itu pun juga wilayah hati ya. Kita nggak bisa menilai berdasarkan materi, berdasarkan apa yang ada terlihat, apa yang ada dan apa yang terlihat oleh panca indera kita ya. Itu belum tentu. Jadi ini wilayahnya hati atau wilayahnya jiwa ya. Jadi kejadian yang beberapa waktu ini kamu alami itu memberikan kamu insight baru, memberikan kamu kesadaran baru bahwa coba kalau misalkan aku belajar memandang segala sesuatu itu dengan perspektif cinta. Dan ini benar-benar aku ngerasakan ini berkah yang luar biasa gitu ya. Kesadaran itu suatu hal yang tidak bisa didapat dengan instan atau tidak bisa didapat sembarangan orang ya. Meskipun banyak orang yang belajar kemanapun ya, meskipun banyak orang yang mencari ilmu, belum tentu dia diberikan kesadaran gitu ya. Jadi kenapa aku bilang kesadaran ini sesuatu berkah yang luar biasa ya dari alam semesta atau dari semesta, karena seperti itu. Belum tentu orang yang cerdas, orang yang berilmu itu sadar ya, apalagi paham. Oke. Dan kamu mendapatkan itu meskipun kamu harus mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dulu. Ya memang seperti itu cara kerjanya semesta ya. Selanjutnya, I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Oke. Jadi kamu saat ini justru jadi fokus ya, jadi fokus terhadap hal-hal di dalam hidup kamu yang bisa membuat kamu jadi tumbuh ya, berkembang menjadi jiwa kamu menjadi bertumbuh, intinya seperti itu. Dan kamu tidak fokus kepada sesuatu hal yang mungkin menyakiti hati kamu atau yang membuat ya intinya sesuatu hal yang tak termaafkan misalkan ya, tapi kamu memandangnya jadi oh ini sesuatu hal yang bisa membuatku jadi bertumbuh gitu ya. Jadi ini terusannya ya, kalau dilihat dari gambarnya ini catnya kan sama ya, warna agak oranye merah gitu kan. Oke. Terus yang ketiga ada I am the dreamer of my dream. Nah, ketika kamu sudah menyadari bahwa segala sesuatu meskipun itu tidak menyenangkan, meskipun itu rumit, meskipun itu buruk ya, tapi itu membuat kamu jadi bertumbuh dan membuat kamu menyadari bahwa hal tersebut menumbuhkan jiwa kamu ya. Terus kemudian kamu sekarang jadi berani untuk bermimpi lagi, berani untuk membangun mimpimu lagi ya, karena kamu adalah pemimpi dari mimpimu sendiri ya. Jadi kamu sudah mengerti apa yang selanjutnya akan kamu lakukan, dan kamu jadi lebih memahami tentang desire atau keinginan dari jiwa kamu, sudah tidak berdasarkan tuntutan sosial ataupun sudah tidak berdasarkan dari pendapat orang lain ataupun pendapat para tokoh dan lain sebagainya. Yang kamu yakini adalah diri kamu sendiri ya, jiwa kamu yang sedang termotivasi untuk menggapai cita-cita kamu ya. Dan ini benar-benar berkah kalau menurutku. Tidak semua orang punya perasaan atau kondisi jiwa yang seperti ini. Kondisi jiwa seperti ini tidak bisa dikondisikan ya, jadi unconditional. Hanya semesta yang bisa memberikan perasaan atau atmosfer yang seperti ini gitu ya.
Aku bingung ya menggambarkannya, tapi semoga kalian paham dengan yang aku maksud ya. Jadi seperti itu. Kalau kamu memang udah terlatih ya secara jiwa kamu, kamu pasti paham apa yang aku maksud. Paham di sini karena kamu memahaminya bukan berdasarkan dari kata-kataku aja, tapi berdasarkan dari feel atau rasa yang aku ikutkan ketika aku mengatakan ini ya. Oke. Yang selanjutnya ada through prayer and meditation I create a ripple effect of peace in the world. Nah, gini ya. Aku ngelihat 4 kartu ini kayak berjenjang ya, memang apa terusannya gitu. Dan ini juga warnanya kan sama ya. Jadi lebih ke oranye, terus kemudian merah, terus lebih pekat, jadi spektrumnya jadi lebih pekat ya, jadi lebih apa, ibaratnya jadi lebih bermakna, jadi lebih intisari gitu ya. Jadi saat ini kamu fokus menggapai mimpi kamu, menggapai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan dari dalam hati, lubuk hati yang terdalam ya, bukan keinginan yang berdasarkan angan-angan aja, tapi keinginan dari roh kamu atau jiwa kamu atau sukma kamu ya. Jadi kamu jadi lebih sering berdoa, kamu jadi lebih sering bermeditasi. Banyak sekali hal-hal yang kamu pelajari dari masa lalu ya, akibat dari kejadian yang sangat tidak menyenangkan aku rasa ya. Beberapa waktu yang lalu kamu ngerasakan itu, cuman kamu mengambil itu sebagai suatu pelajaran yang berharga dan kamu bertumbuh. Tentu yang kamu lakukan ini bukan kok tidak berefek pada semesta ya. Coba resapi kata-kataku tadi. Jadi apapun yang kamu lakukan, doa kamu, meditasi kamu ya, kesadaran kamu, ini akan berdampak pada lingkungan kamu, berdampak pada semesta. Dan ketika kamu sedang mengalami kesadaran yang seperti ini dan kamu terus berdoa, kamu terus bermeditasi, energi yang kamu pancarkan dari dalam jiwa kamu keluar ya, dari tubuhmu, itu energi yang positif dan tentu itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tidak hanya orang, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kamu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sesuatu hal yang sekiranya tidak bisa diperbaiki secara fisik atau material ya, atau sesuatu hal yang bersifat duniawi ya, kita tidak bisa memperbaikinya, kita bisa memperbaiki dari diri kita gitu ya. Jadi lewat jalur spiritual ya. Kalau misalkan kalian anak muda atau mungkin orang yang udah dewasa yang nonton ini ya, yang udah matang, terus ngelihat kondisi lingkungan sekitarmu kok orang-orangnya seperti ini, orang-orangnya masih toksik, cara berpikirnya kok masih kolot, cara berpikirnya kok masih menjudge atau mendiskriminasi beberapa kalangan ya. Kalau misalkan kamu tidak punya kekuasaan untuk mengubah itu, kamu bisa menggunakan dirimu sendiri, menggunakan spirit kamu ya, menggunakan energi dari spiritual kamu untuk mengubah sekitar. Bisa ya. Jangan kamu anggap itu hayalan, itu nggak mungkin. Nggak. Justru ya, salah satu kata-kata dari fisikawan, aku lupa tokohnya siapa namanya ya, tapi aku inget betul kata-katanya. Kalau kamu ingin mengubah sesuatu, mengubah keadaan, mengubah apapun lah ya, ubahlah dari versi atau sisi frekuensi atau atom atau jiwa atau energi ya. Jadi sesuatu yang tidak terlihat ya, yang halus gitu ya.
Jadi berdasarkan getaran atau frekuensi kita pakai cara itu, dan itu justru malah lebih manjur dan lebih bisa ya. Saat kamu berdoa, saat kamu meditasi, kamu fokus terhadap energi yang ada dalam diri kamu, dan kamu fokus untuk menggapai mimpi kamu, fokus untuk hal-hal yang baik-baik ya, hal-hal yang menumbuhkan jiwa, itu justru berdampak positif pada lingkungan kamu meskipun kamu tidak minta. Ibaratnya seperti itu. Apalagi kalau kamu merasa bahwa kamu ingin mengubah lingkungan yang ada di sekitar kamu itu. Nah, salah satunya cara yang paling mudah yang paling bukan mudah ya, yang paling efektif, paling murah, paling tidak ada resikonya, yang melalui frekuensi atau melalui energi ya, tingkatan energi. Oke, kalau kamu misalkan belum paham dengan kata-kataku ya, kamu bisa ulang-ulang ya, karena gimana ya, hal semacam ini tidak bisa dipahami hanya dalam satu kali kamu mendengarkan ya. Kalau misalkan kamu bilang, ada yang bilang wah nggak resonate begini, terus ada yang bilang salah paham dengan kata-kata yang aku sampaikan di sini, berarti kamu masih belum memahaminya. Kamu masih perlu belajar lagi, kamu masih perlu banyak mencari ilmu dan wawasan seluas-luasnya gitu ya. Karena memang aku sengaja bikin kata-kata yang banyak simbol-simbolnya ya, jadi biar kamu mendaya gunakan akal kamu lebih baik lagi gitu ya, kesadaran kamu lebih baik lagi gitu. Oke, kita lihat apa berkah yang akan diberikan oleh semesta kepada kamu ya, terkait dengan kondisi kamu saat ini yang udah tak jelaskan tadi ya, kondisi kamu dan jiwa kamu, kehidupanmu dan jiwamu maksudnya ya. Apa yang akan kamu dapatkan? Ada 4 kartu nanti ya. Tunggu. Ya. Ya, yang pertama ada get to know each other, learn to meet another's need for love. Jadi berkah yang akan diberikan semesta kepada kamu ya, terkait dengan kondisi kehidupan kamu dan juga kondisi jiwa kamu ya. Kamu jadi lebih memahami orang-orang terdekat kamu jadi lebih memahami keinginan mereka, maksud mereka gitu ya, sudut pandang kamu atau cara berpikir kamu yang awalnya mungkin lebih banyak waspadanya, terlalu waspada ya maksudnya ya. Sesuatu hal yang terlalu waspada itu kan nggak baik ya. Maksudnya terlalu waspada nanti ujung-ujungnya jadi curiga. Nah, dan itu tidak baik ya. Kamu sekarang jadi lebih ke memandangnya lebih luas, lebih santai, lebih luas ya, lebih lapang dada. Dan dari situ kamu jadi lebih memahami. Oh, ternyata maksudnya orang ini nih begini toh. Dia tidak bermaksud buruk toh gitu. Jadi kamu lebih bisa memahami mereka. Misalkan ada orang yang marah-marah, mungkin sebelum ini kamu menanggapinya juga marah. Ngapain sih dia marah-marah, wong yang salah dia misalkan gitu kan. Cuman kamu jadi lebih memahami bahwa oh, faktor dia marah itu apa gitu ya. Mungkin kamu nggak salah ya, tetapi mungkin bisa jadi dia memang lagi dalam masalah yang besar, dia lagi
dalam kondisi yang betul-betul sangat tidak menyenangkan gitu kan. Nah, kamu jadi lebih memahami, oh ternyata latar belakangnya dia seperti itu. Terus pada akhirnya kamu jadi tenang hidup kamu gitu ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini nih kalau dipikir-pikir bukan orang lain yang untung ya, tapi kamu yang untung. Ketika kamu bersabar terhadap orang yang marah-marah sama kamu, itu bukan orangnya yang beruntung, tapi kamu. Nah, kadang kita mikirnya kebalik ya, maksudnya kebalik tuh gini. Kok enak aku memaafkan, wong dia udah nyalahi aku, wong dia udah marah-marahi aku, kan gitu. Itu ego, itu pendapat dari ego. Nah, kalau kita coba berpikir dari sudut pandang spiritual ya, kalau kita menggunakan kesadaran spiritual untuk memahami itu, jadi kita lebih tenang. Kenapa? Karena saat ada orang yang marah-marah sama kita, terus kita nyoba untuk melihat dan memahami orang itu kenapa marah. Nah, disitulah terus kita jadi, oh ternyata dia lagi ruwet, dia ada masalah dengan yang lain dan tidak bisa marah-marah dengan orang itu. Akhirnya mungkin kebetulan ketemu dengan aku terus marah-marah sama aku, ya nggak apa-apa asalkan itu bisa membuat hatinya lega. Aku berarti masih bisa bermanfaat, misalkan seperti itu ya. Dan saat kamu menyadari atau menggunakan kesadaran seperti itu, tentu jiwa kamu jadi tenang. Kenapa? Saat ada orang yang marah, kamu nggak ngaruh apa-apa itu, tidak ada ngaruh apa-apa di hidup kamu. Saat ada orang yang menyakiti kamu dan kamu tetap bersabar ya, tidak membalas, meskipun kamu tetap juga mempertahankan diri atau melindungi diri ya. Jangan pasrah-pasrah aja, itu namanya konyol ya. Kalau kamu disakiti terus pasrah, itu konyol. Tapi kamu memaafkan dan kamu tidak memandang atau tidak berpikir yang dari sudut pandang negatifnya, tapi kamu berpikir dari positifnya, tentu jiwa kamu yang tenang gitu ya. Orang lain, orang yang kamu sabari ketika dia marah-marah sama kamu, dia jadi malah nggak ngerti gitu ya. Dia jadi malah nggak ngerti apa salahnya gitu ya. Jadi kalau menurutku itu adalah hukuman yang paling menyakitkan kalau menurutku ya. Saat kamu marah ya, itu berarti kamu masih ada kepedulian. Tapi kalau kamu mencueki atau mendiamkan atau ya sudahlah gitu, itu hukuman yang paling tidak menyenangkan. Coba aja, kamu kalau dimarahi sama orang atau didiemin, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak mana? Itu ya. Dipikir aja ya, diolah aja apa yang aku bilang tadi. Oke. Selanjutnya ada demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it ya. Kamu jadi memahami. Satu, kamu kan memahami cinta. Kamu bisa dari cinta itu kamu bisa memahami orang lain. Pada akhirnya kamu jadi memahami, oh ternyata yang penting tuh ini, yang penting tuh itu. Yang terpenting tuh gimana caranya biar diri kamu tenang, gimana caranya biar kamu bermanfaat bagi orang lain, misalkan ya seperti itu. Dan kamu fokus terhadap hal-hal seperti itu. Kamu jadi bisa meminimalisir atau mereduksi ya hal-hal yang sekiranya itu nggak bermanfaat bagi hidup kamu, dan hidup kamu jadi lebih tertata, kamu jadi lebih fokus, dan apa yang kamu cita-citakan ya, apa yang kamu inginkan dari lubuk hatimu yang terdalam itu akan cepat tercapai ya, akan cepat termanifestasi. Kadang-kadang kita itu berdoa terus belum dikabulkan ya sama Tuhan, belum direalisasikan sama semesta, belum dibantu oleh semesta. Karena apa? Karena kita belum menyingkirkan ya hal-hal kecil-kecil yang tidak bermanfaat dari hidup kita. Misalkan mengurusi orang lain ya, mengurusi negara lain atau ya mungkin aja ya kan, tapi kita tidak fokus pada diri kita sendiri atau hidup kita sendiri. Yang mana kita bisa segera mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kan?
Wong kita fokusnya aja yang lain. Jadi semesta bingung. Ini sebenarnya maunya nih anak apa sih? Gitu. Kalau misalkan kamu punya keinginan, kamu punya mimpi, dan kamu fokus pada itu, ya kan? Kamu punya sudut pandang baru, kamu punya kesadaran baru ya, kesadaran yang aku bilang tadi, maka kamu akan fokus pada hidup kamu dan tentu cita-cita kamu akan segera terwujud ya. Fokus itu sangat penting ya. Oke, jadi seperti itu. Hal yang akan kamu dapat, kamu jadi lebih fokus, kamu bisa mereduksi atau mengurangi, memilah-milah mana yang baik untuk kamu, mana yang penting untuk kamu ya. Dan ini adalah berkah yang menurutku luar biasa ya. Kamu jangan berpikir berkah itu hanya dalam bentuk uang atau hanya dalam bentuk materi. Banyak sekali berkah yang ketika kamu punya banyak uang tapi kamu tidak termotivasi dalam hidup, atau saat kamu punya banyak uang tapi kamu tidak punya teman dekat yang bisa peduli, yang benar-benar peduli sama kamu, nonsen. Uang itu ya cuman setumpuk kertas atau logam yang tidak ada gunanya bagi kamu kalau kamu tidak menyadari hal-hal yang penting tadi. Oke. Selanjutnya ada treasure your loved ones ya. Ini juga berjenjang juga ya. Kayak terusannya gitu ya. Nah, ketika kamu sudah bisa memilah dan bisa tahu prioritas ya, siapa yang perlu kamu prioritaskan dan apa yang perlu kamu prioritaskan, tentu kamu bisa lebih fokus dalam melindungi atau menjaga ya your loved ones, sesuatu atau seseorang yang benar-benar kamu cintai, benar-benar penting atau berharga bagi hidup kamu ya. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga kan harus kita jaga, harus kita rawat betul-betul, harus kita lindungi ya. Seperti itu ya, caranya kita menghargai sesuatu itu seperti itu. Oke. Selanjutnya ada be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Nyambungan ya. Kalian juga ngelihat sendiri tadi aku shuffle kartunya live gitu. Pada saat aku buka kartunya. Jadi ini jelas memang pesan buat kamu. Ini jelas memang kamu harus mendengarkan ini. Ketika kamu ngeklik ini dan kamu mendengarkan, berarti memang semesta membantu kamu untuk kamu bisa terbangun kesadaran kamu ya. Biar sudut pandang kamu jadi lebih luas, kamu jadi lebih tenang dan dream ya. Apa yang kamu cita-citakan cepat tercapai gitu ya. Jadi kamu sekarang semesta, berkah yang akan semesta berikan ke kamu adalah kamu jadi bisa hidup di masa sekarang ya. Jadi kamu fokus terhadap apa yang ada di masa sekarang, lalu kamu bermimpi untuk masa depan. Dan tentu awal dari kita mendapatkan atau awal dari terrealisasinya suatu hal adalah dimulai dari mimpi. Kalau kamu bermimpi aja nggak berani, gimana bisa terjadi? Ya kan? Gimana semesta tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan? So, buat kamu yang milih kartu 1 ya, atau ini bros yang ini, jangan takut. Meskipun kamu saat ini lagi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ingat takdir ya. Takdir itu berjalan seperti ini ya, roda. Saat kamu ada di bawah, tentu kamu akan ke atas. Saat kamu ke atas, biar kamu tidak terlalu sombong dan tidak terlalu lupa segalanya, maka kamu perlu diberikan kejadian agar kamu bisa di bawah lagi. Nanti kamu ke atas, seperti itu terus muter ya. Itu oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel ini ya. Terima kasih banyak. Berkat kalian aku bisa jadi
berkembang ya channelku. Buat kamu yang mau private reading silakan, ada nomornya di bawah ya, silakan diklik tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum juga bisa, atau yang mau membantu channel ini berkembang silakan belanja lewat Shopee Mall atau Shopee Star Seller ya. Ada linknya di chat yang aku sematkan di video ya. Itu bisa membantu untuk ini ya. Jadi itu namanya Shopee Affiliate Program. Jadi untuk apa namanya, influencer gitu ya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. File 2 atau yang pilih ini ya. Kita lihat, kita buka, ada The Chariot ya. Aku mau shuffle kartu ini dulu ya. Apa yang sedang kamu alami saat ini di kehidupan kamu? Apa yang terjadi di kehidupan kamu? Sebaiknya kalau kamu milih ini, kamu juga nonton yang di file 1 ya. Jadi kamu bisa mendapatkan pesan-pesan atau sesuatu hal yang mungkin bisa kamu terapkan dalam hidup kamu ya. Jadi meskipun kamu milih ini atau resonate-nya ini, kamu juga perlu nonton yang satunya, karena ya untuk itu tadi ya, kita perlu banyak belajar dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif, dari berbagai variasi kehidupan manusia ya. Jadi buat apa kita nonton kartu tarot kalau kita hanya mendengarkan apa yang ingin kita dengar gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Misalkan nonton, kita hanya ingin mendengarkan yang sebenarnya sesuai dengan keinginan kita aja gitu. Tidak mendengarkan apa adanya atau apa yang harus kamu lakukan ya dari sisi objektif ya. Jadi di sini kan aku berperan sebagai orang yang netral dan objektif, memandang dari sisi dari luar diri kamu ya. Tentu kalau kamu memandang dirimu sendiri pasti ada sisi subjektifnya ya. Atau mungkin orang-orang terdekat kamu yang kenal kamu, mesti ada unsur-unsur perasaan di situ ya. Misalkan orang yang benci kamu tentu menilai kamu buruk, orang yang cinta atau suka sama kamu tentu menilai kamu yang baik-baik ya. Jadi memang kita kadang perlu mendengarkan pendapat dari orang ketiga yang netral, yang memang dia punya ilmu di situ gitu ya, untuk bisa berada di jalur yang benar ya. Kadang kan kita kalau misalkan ada masalah tuh bingung ya, harus mengambil langkah apa gitu. Nah, makanya salah satunya dengan kamu nonton video ini kan kamu jadi tahu ya sudut pandang yang netral itu seperti apa. Tuh. Kamu jadi lebih mandiri dalam memandang suatu kejadian atau memandang masalah kamu ya. Oke, dan itu jadi kedewasaan kamu ya. Seperti yang aku jelaskan di pilihan yang pertama ya. Jadi aku tidak hanya menggunakan ilmu tarot atau oracle ya, karena itu ada ilmunya juga, tapi aku juga menggunakan ilmu spiritual secara umum, terus juga menggunakan sudut pandang dari beberapa agama mungkin ya, terus sudut pandang filsafat, juga dari sudut pandang psikologi. Oke, mungkin kalau kamu nonton videoku, aku baca tarotnya agak different atau berbeda dari yang lain ya, karena aku menggabungkan dari semua ilmu yang aku sebut tadi. Mungkin juga ada sisi kejawennya juga ya, karena aku belajar tentang spiritual Jawa. Oke. Di sini ada kartu attack, pain, fear, judgment, and any form of separation merely calls for help. Oke. Jadi saat ini
kamu sedang mengalami rasa sakit, rasa takut yang benar-benar sakitnya itu nggak bisa digambarkan pakai kata-kata ya. Kalau dilihat dari kartunya, kamu sedang mengalami yang namanya separation ya, perpisahan, entah itu dengan orang yang sangat berarti bagi kamu, atau mungkin dengan pekerjaan kamu, atau mungkin dengan cita-cita kamu, bisa jadi ya. Karena separation atau perpisahan itu tidak hanya sebatas pisah putus cinta gitu ya. Tidak sebatas itu, tapi banyak hal. Misalkan saat kamu harus meninggalkan cita-citamu, nah itu juga bisa disebut separation, karena satu dan dua hal kondisi yang haruskan kamu untuk berpisah dengan cita-citamu itu kan banyak terjadi ya. Atau berpisah dengan hewan peliharaan, itu juga perpisahan, dan itu juga menyakitkan. Jangan salah ya, kita jangan berpikir cuman hewan, tapi saat dia makhluk itu ya udah lama banget menemani kita, yang mengerti kita banget, terus pisah gitu ya. Kucing kita mati misalkan, kucingmu mati misalkan, itu sakitnya itu luar biasa gitu. Itu sama, inti ceritanya kan ada di separationnya. Jadi objek dari separationnya itu kan nggak penting. Yang paling penting adalah makna dari atau rasa yang dirasakan dari perpisahan itu ya. Jadi kamu sedang mengalami itu saat ini. Terus kemudian ada my vibes speak louder than my words ya. Kamu ya jelas ya, kamu saat ini lagi ibaratnya kamu pengen berteriak, kamu pengen mengatakan pada dunia bahwa aku sedang sedih, aku sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau memang benar-benar kondisi kamu sangat resonate dengan ini, tentu kamu butuh orang lain, kamu butuh bantuan, kamu perlu ke orang-orang yang bisa kamu percaya ya, untuk membantu kamu ya. Karena kondisi seperti ini tidak bisa untuk berpikir jernih. Kamu butuh orang yang bisa kamu percaya untuk membantumu kembali bisa berpikir jernih ya. Saranku, kalau memang betul-betul kamu dalam kondisi seperti ini, cepat cari bantuan. Entah itu teman, entah itu saudara, entah itu orang tua, entah itu orang yang netral ya, maksudnya ke psikolog, ke konselor, tarot reader, atau siapapun yang kamu percayai pokoknya ya, yang kamu nyaman, kamu bisa cerita sama orang tersebut, kamu perlu. Karena menurutku kamu perlu keluar dari kondisi itu dulu ya, baru nanti bisa mencapai kesadaran yang di atasnya lagi. Oke? Di sini, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work ya. Jadi memang betul ya, saat ini adalah momen dimana kamu betul-betul perlu surrender pada semesta ya. Tapi kamu menyerahkan semua pada semesta itu tidak berarti kamu terus diem aja dan tidak melakukan apa-apa ya. Dalam kalau di dalam Islam ya, kita perlu melakukan berusaha dulu, kemudian berdoa, selanjutnya tawakal. Dan tawakal ini dilakukan dari awal sampai akhir gitu ya. Tawakal terus, serahkan semua pada Sang Pencipta. Jadi tiga-tiganya dilakukan terus menerus, saling bersinergi ya. Jadi tidak berusaha dulu lalu berdoa lalu tawakal, enggak, itu konsep yang kurang tepat. Konsep yang tepat itu adalah
ya kita melakukan tiga-tiganya berbarengan. Saat kita bekerja atau berusaha itu juga plus tawakal, saat kita berdoa juga plus tawakal gitu ya. Jadi kamu tetap berusaha untuk mencari orang yang bisa membantu kamu untuk setidaknya kamu bisa meredakan rasa sakit ini, karena tidak bisa dipungkiri karena rasa sakit karena perpisahan ya, kebanyakan karena rasa sakit akibat perpisahan itu memang efeknya seperti kamu sakit fisik ya. Ada penelitiannya ya, salah satu contoh saat orang putus cinta itu efek yang ditimbulkan ya itu seperti orang sakit jantung ya. Jadi jangan menyepelekan hal-hal seperti ini. Kalau kamu memang butuh bantuan, jangan tunda lagi ya. Pasti semesta akan mendorong kamu untuk menuju orang yang tepat yang bisa membantu kamu ya. Oke, kamu nggak sendirian, kamu pasti, semesta pasti mendengarkan ya, asalkan kamu percaya. Oke. Selanjutnya, when I learn on the faith of the universe, peace become real ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, saat kamu bisa mengatasi rasa sakit ini ya, rasa yang terguncang ini, maka kamu akan menemukan peace, kedamaian ya, menemukan kedamaian, dan tentu kamu bisa naik ke level kesadaran selanjutnya atau naik ke frekuensi selanjutnya ya. Jadi frekuensi fear, frekuensi sadness, sorrow itu tuh di bawah ya, frekuensi di bawah, dan itu perlu bantuan orang lain untuk agar kamu bangkit dari itu gitu ya. Kita lihat apa berkah yang akan kamu dapatkan dari semesta untuk saat ini dan kedepannya dari kondisi yang kamu alami ya. Kartunya sesuai ya sama kondisinya ya. Oke. Ini tadi bonus ya. Karena dia keluarnya pengennya 2. Jadi aku gabung yang terakhir ini jadi 1. Artinya, oke. Yang pertama ada ask for help kan? Baru aja aku bilang sebelumnya ya. What do you really need? Be willing to accept support. Jadi jangan malu untuk meminta bantuan, karena kita manusia, kita saling membantu. Bahkan yang bukan manusia pun juga saling membantu ya, saling mencari bantuan, saling memberi bantuan. Memang seperti itu ya cara kerjanya, dan ini saatnya kamu untuk mencari bantuan ya. Jangan malu, jangan takut, karena tenang, kamu akan segera bisa mengatasi kondisi ini, kamu akan bisa segera melewati ini ya. Jangan khawatir, jangan menyerah gitu aja, karena kalau kita menyerah, apa fungsinya gitu? Apa fungsinya kita berjuang selama ini kalau kita menyerah, ya kan? Tunjukkan kemampuan kamu, tunjukkan tekad kamu. Ya, karena biasanya kalau setelah dalam kondisi seperti ini, kesadaran seseorang tuh jadi lebih naik tinggi, dan kehidupan kamu, ini tanda bahwa kehidupan kamu akan jadi lebih baik ya. Jadi mendapatkan hal yang lebih berharga dan lebih damai gitu ya. Ada di sini, spend quality time together, listen and talk
to each other ya. Kamu butuh berbicara dengan orang, kamu butuh bertukar pendapat juga ya, sama orang-orang terdekat kamu, karena memang kondisi kamu saat ini seperti ini ya. Semua orang mengalami seperti ini, semua orang pasti mengalami fase ini, dan saat kamu mengalami fase ini it's okay, gak masalah ya. Kamu hanya perlu butuh orang yang bisa mendampingi kamu, yang bisa mengajak kamu atau menenangkan hati kamu gitu ya. Seperti yang tak bilang tadi, untuk meningkatkan level kesadaran yang lebih tinggi lagi. Di sini ada physical touch, a tender touch can mean so much, ya kan? Sentuhan dari orang-orang terdekat ya, atau sentuhan fisik, perhatian dari orang-orang terdekat tuh penting. Kamu membutuhkannya karena itu untuk mensupport kondisi kamu saat ini. It's okay. Itu bukan berarti kamu lemah, itu bukan berarti kamu kalah, enggak. Tetapi memang fase kehidupan tuh seperti itu gitu ya. Kita memang ada saatnya membantu orang, ada saatnya pula kita dibantu orang gitu ya. Biar dunia ini seimbang. Seperti itu memang ya. Terus yang terakhir ada kartu I love you. These are powerful words. Yang satunya ada the union of words, a love connection defies explanation. Ya, kamu akan menemukan cinta sejati ya. Kalau dilihat dari dua kartu ini dan digabungkan, berkah semesta untuk kamu adalah kamu akan mendapatkan cinta sejati, cinta yang benar-benar tulus terhadap kamu, yang benar-benar perhatian sama kamu, yang benar-benar kamu butuhkan, yang benar-benar jiwa kamu butuhkan. Dan itu adalah salah satu perjalanan hidup kamu ya. Kamu akan menemukan yang namanya yin dan yang ya nanti ke depannya. Kenapa aku bilang yin dan yang? Karena kartu The Chariot itu seperti itu ya. Ada dua kuda yang menggambarkan dua sisi diri manusia ya. Ada kiri, ada kanan ya. Ada sedih, ada bahagia. Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan, dan lain sebagainya. Saat kamu mengalami kesedihan, saat kamu mengalami separation, tentu kamu akan mendapati pertemuan. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang berarti dan berharga bagi hidup kamu. Dan aku lihat di sini kamu akan segera bertemu dengan cinta sejati, cinta yang betul-betul memahami kamu, yang betul-betul mencintai kamu itu bukan atas dasar fisik, atas dasar hal-hal yang hanya sementara aja, tetapi cinta yang tulus yang benar-benar sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Oke. Aku ikut seneng, aku ikut lega ya. Cuman karena saat ini kan kedepannya ya kan, karena saat ini kondisimu masih seperti ini, saranku cari bantuan terdekat ya, yang bisa kamu ini entah teman, sahabat, pokoknya orang yang kamu percaya. Kamu perlu menenangkan diri dulu sebelum kamu akan mendapatkan ini, karena syaratnya adalah kamu perlu tenang dulu, kamu perlu menghadapi gejolak jiwa kamu ini. Oke? Aku rasa pesannya cukup itu ya, yang pilih kartu kedua agak lebih singkat daripada yang pilih kartu pertama, tapi ya memang pesannya cuman sampai itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya, yang udah support channel ini, yang udah subscribe ya, yang udah like, udah share ke teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah langganan konsul ya, yang udah menghargai jasaku gitu, yang udah mengapresiasi. Terima kasih banyak. Terus yang teman-teman yang baru pertama kali pengen nyoba
private reading atau konsultasi psikologi ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku tidak hanya menggunakan ilmu tarot aja, tapi juga dari sisi psikologi, spiritual, dan mungkin filsafat dan ilmu-ilmu lain yang udah aku pelajari gitu ya. Aku bisa klik di bawah tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau beli parfum juga boleh, atau mungkin yang mau membantu channel ini berkembang, salah satunya dengan kamu belanja di Shopee Mall atau Star Seller melalui link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan di video ini. Ya, kita bisa ketemu di video-video yang lain dengan pembahasan-pembahasan ya. Mungkin aku akan lebih banyak berbicara tentang spiritual, meskipun nanti percintaan pun ujung-ujungnya tetap menuju ke spiritual ya. Oke, itu aja. Semoga kalian semua mendapatkan berkah dari semesta ya. Ingat, apapun yang diberikan oleh semesta ya, apapun takdir yang diberikan Tuhan kepada kamu, itulah yang terbaik ya. Sedih atau menyenangkan atau tidak, itu adalah berdasarkan perspektif aja. Kalau kamu semakin banyak belajar, kamu semakin banyak wawasan, maka kamu akan memandang sesuatu hal yang buruk itu tidak buruk. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye-bye.